Tidak menghormati aneh sebagai cucu Rasulullah, malah ngobrol sama kiai itu. Bapak kamu itu tidak tanggung jawab, cucunya Rasulullah ditinggalkan, dicueki. Selama ini orang yang selalu membela Habib itu mang tangkat Habib Lutfi, Miftah. Di saat semua orang menjelek-jelekan Habib, saya bilang sudah husnudzon saja. Gus Miftah itu, kenapa Habib itu berani marah-marah Gus Miftah? Jawabannya, karena Gus Miftah dianggap masih husnudzon kepada Habib, bahwa Habib adalah keturunan Nabi. Di saat semua orang menjelek-jelekan Habib, saya bilang sudah husnudzon saja. Saya bilang sudah husnudzon saja. Kenapa itu Ba'lawi, Habib itu masih berani pada Gus Miftah, padahal dia bukan siapa-siapa. Si Habib ini penceramah bukan, ulama bukan, Gus Miftah penceramah. Jangankan hanya camat, Jokowi aja mau dengerin ceramah Gus Habib yang bukan siapa-siapa, berani pada Gus Miftah karena dia tahu Gus Miftah masih percaya bahwa Habib itu keturunan Nabi. Sudah husnudzon saja. Saya bilang sudah husnudzon saja. Ujungnya tuh soal husnudzon. Semua ini husnudzon. Kita berhusnudzon saja. Sudah. Ini yang dipermainkan oleh mereka, orang-orang yang masih percaya bahwa mereka turunan Nabi. Siap-siap kalian akan ditindas terus oleh mereka. Umpama awake dhewe iki benci Bib Zaidan, alah kowe gagas, kowe iki mung Tony Boster Bib. Waton muni ndopose banter Bib. Kowe iki jelas ora duriyae Kanjeng Nabi Bib. Sesuk neng akhirat dinyatakan Bib Zaidan ki tenan duriyae Kanjeng Nabi. Awake dhewe ketemu Kanjeng Nabi, raimu mau kakek ngendi? Al Habib Ad-Doktor Ali Hasan Al-Bahar, apapun penelitian yang dilakukan tesis dibuat oleh orang, walau aftal muftun, saya tetap berhusnudzon bahwa beliau Bib Ali ini adalah min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedunia orang berfatwa, sedunia orang mensahihkan, mengisbat karena suatu hal bahwa Ba'lawi ini keturunan baginda Nabi Imaduddin Utsman, tidak akan percaya wa in aftal muftun, walaupun para ahli fatwa berfatwa, saya yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin dunia wa ukhron, bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mempertanggungjawabkan itu dunia dan akhirat. Bijahi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah awakmu ki sengit karo Habib Bahar bin Semit, mergo Habib Bahar iku jenengan ngomong karo Habib Bahar, Habib Lutfi, Habib Idin, wong-wong sing alus ki aja mau elok-elok ki. Lah kowe sengit karo Habib kae, monggo urusanmu. Lah Habib Lutfi wong sing apike kaya ngono kok mau elok-elok, ki nalare teng pundi? Waktu saya ketemu dengan teman saya itu, hampir tiap tahun teman saya itu mengekstor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu hampir tiap tahun. Dan itu kata teman saya, itu minimal 5 karung hasil infak itu. Nah, bilalah tahun 2, karena teman saya sudah meninggal tahun 2021, itu bulan April, berarti 3 bulan berikutnya sekitar April, Mei, Juli lah beliau meninggal. Aku rasa nenggus karo Habib, mergo mbiyen Habib Bahar cangkeme atos. Ya kono ngomong karo Habib Bahar, wong sing ngalus kaya Habib Lutfi aja mau elok-elok. Kalau mereka itu ulama, kita wajib hormati, bukan karena dia turun Nabi, karena ulama, karena memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar, ngajarin ngaji, ngajarin kitab. Tapi saya belum lihat ada Habib yang ngajarin kitab, baca Fathul Mu'in misalnya. Ada juga selawatan, ceramah, termasuk Abah Lutfi. Belum pernah saya melihat beliau baca kitab kuning. Yang ada adalah ceramah. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Tapi dia penceramah. Kenapa? Karena ulama harus bisa baca kitab kuning. Syarat ulama itu mampu membaca kitab kuning sebagai satu syarat utama orang memahami agama. Carane dakwah niku lak beda-beda.
Ana sing dakwah selawatan kaya Habib Syekh, Habib Idin, kaya Habib Zaidan. Ana sing dakwah melalui thariqah kaya Maulana Habib Lutfi. Terus tahun 2023 kemarin makam Mbah Depok itu ternyata dibuka. Kalau marah itu nggak ada arah. Kalau melawan itu artinya hal-hal yang buruk, ayo kita lawan agar mereka tidak buruk, mereka juga bisa bertobat. Ayo kita sama-sama bangsa Indonesia, seuyunan, semuanya pun bisa menjadi mulia. Siapa saja bisa menjadi ulama, siapa saja bisa menjadi wali, siapa saja bisa masuk surga. Tidak mesti dia harus jadi Muhyiddin Mbah Alwi, dia harus bisa masuk surga baru. Bagaimana cara menghabiskan para habaib? Tuding Syiah, NO ne ben benci karo Syiah, ben benci karo habaib. Habaib diobok-obok ben benci karo NO ne. Hati-hati kula ngomong. Jangan mudah terpengaruh oleh hawa-hawa. Mereka ternyata bukan keturunan Rasulullah Muhammad SAW, baik dari sisi antropologi, dari sisi historiografi yang ada pada abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dari sisi tes DNA. Keluarga Nabi tes DNA semuanya J1. Keluarga Nabi tes DNA keluarnya J1. Mereka tes DNA G, yang menunjukkan jangankan mereka sebagai keturunan Rasulullah Muhammad, orang Arab aja mereka bukan. Sekarang di Indonesia ribut, malah ada usul tes DNA, bener nggak Habib? Kalau yang bener-bener Habib, kue wani apa ngomong Habib Lutfi tes DNA, bacok cangkemmu kuwi kok cetowo ngapik gitu loh. Tapi lah saya ngaku-ngaku Habib, mungkin perlu Pak Bupati. Kenapa? Karena mencoreng nama baik Habib itu sendiri. Orang yang bisa ditipu adalah orang yang masih husnudzon kepada penipu. Orang yang masih bisa dibohongi adalah orang yang husnudzon kepada para pembohong. Orang yang bisa dizolimi hari ini adalah orang yang masih husnudzon kepada orang yang bisa ditindas hari ini adalah orang-orang yang masih husnudzon kepada para penindas. Banyak yang baik-baik akhirnya kena imbas. Saya bilang, kalau yang kamu musuhi tes DNA Habib Bahar itu urusanmu. Tapi kalau kamu minta sekelas Habib Lutfi suruh tes DNA, itu tidak lagi suul adab tapi biadab. Habib Lutfi dicurigai dari mana? Loh, kalau soal itu saya bisa keras, Pak. Ini kebangetan ini sudah. Di YouTube ulama-ulama penceramah dari kalangan Ba'alwi 90% isinya cuma tentang keluarganya. Ceramahnya adalah tentang bagaimana orang lain harus menghormati mereka. Ini bukan ajaran Islam. Ini ajaran-ajaran setan. Wis Habib itu pecah belah antara Habib sing sunah karo Syiah, mengko sing sunah dibenturake karo NO ne ben benci karo Syiah, ben benci karo habaib. Habaib diobok-obok ben benci karo NO ne. Nikilah hada zaman. Ada sekelompok orang yang ngebohongi umat Islam bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Kalian harus menghormati saya. Kemudian mereka mengintimidasi, mengeksploitasi hak-hak mereka sebagai keturunan Nabi, tetapi ketika diteliti nasabnya melenceng. Saniki malah diadu domba. Masalah nopo nasab keturunan. Niki rampung-rampung, Pak. Kula wingi hal teng Solo. Kalau ketemu kali Habib Gus, terima kasih selama ini membela kami. Firasate Habib ditindak secara spiritual oleh Ba'lawi. Kalau kepada PWI nggak akan berani. Tapi kalau bagi mukibinnya, ketemu mukibinnya, dia akan gagah perkasa. Ente nggak hormatin aneh, ente kagak masuk surga. Itu sama mukibin. Kiai nyerang Habib, oknum Habib nyerang Kiai. Tuduhan ke Habib yang tidak-tidak sampai diwacanakan tes DNA untuk habaib. Ya Allah, maksudnya apa?
Kita malu, Pak. Tapi kalau sama PWI, mereka tidak akan berani lagi. Siapa orang yang ingin selamat dari kejelekan mereka, maka hilangkan husnudzon kepada mereka bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Hendaknya setiap orang-orang muslim untuk meyakinkan dirinya mencintai para habaib tanpa melampaui batas dan berlebih-lebihan. Abah itu tidak minta untuk dihormati, tapi kita yang butuh menghormati Abah, betul? Abah nggak minta disowani, tapi kita yang butuh sowan. Kowe iki sowan nggawa masalah, orang sosok gaya. Jika menggunakan rujukan surat keputusan Menkumham RI nomor AHU tadi tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, sekalipun status kepengurusan Idarah Aliyah Jatman telah berakhir pada tanggal 17 Juli tahun 2024. 17 Juli 2024 ini Idarah Aliyah sudah selesai, sudah berakhir. Siapa yang akan bertanggung jawab narasi itu? Imaduddin Usman Al-Bantani. Imaduddin Usman Al-Bantani akan bertanggung jawab secara ilmiah dunyan wa perjuangan ini adalah perjuangan menjaga nama baik Wali Songo. Leluhur kita Wali Songo mendakwahkan Islam agar orang-orang Banten dulu yang agamanya Sunda Wiwitan, ada yang agama Hindu, ada yang agama Kapitayan, masuk Islam. Pas sudah Islam, ternyata ada oknum-oknum dari umat Islam sendiri yang menyatakan bahwa di dalam ajaran Islam manusia terbagi-bagi kehormatannya. Ada manusia-manusia super yang memiliki privilege untuk dimuliakan lebih dari zatnya daripada yang lainnya. Dan kita merasa bertanggung jawab. Dulu leluhur kita para Wali Songo yang mengislamkan masyarakat, sesudah Islam masyarakat itu dijajah. Sesudah masuk Islam masyarakat itu kemudian diintimidasi, ditakut-takuti. Kalau ente nggak ngehormatin aneh, ente nggak masuk surga. Inilah yang harus kita lawan. Ini yang harus kita berikan kepada masyarakat, bahwa Islam mengajarkan kesetaraan. Islam memandang manusia kemuliaannya adalah dari ketakwaannya. Siapa yang paling dia bertakwa, maka dialah yang paling mulia. Siapa orang yang paling tinggi ilmunya, dialah yang tinggi pangkatnya. Ba'alawi tidak begitu. Dia setiap hari lihat di YouTube ulama-ulama penceramah dari kalangan Ba'alwi, 90% isinya cuma tentang keluarganya. Ceramahnya adalah tentang bagaimana orang lain harus menghormati mereka. Ini bukan ajaran Islam. Ini ajaran-ajaran setan. Dan kita harus lawan. Terus kita jangan bosan untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa apa yang mereka katakan bukan ajaran Islam. Yang mereka ceramahkan bukan ajaran Islam. Ajaran Islam menghargai seluruh manusia. Kenapa Wali Songo itu cepat mengislamkan orang menjadi banyak langsung masuk Islam? Karena Wali Songo memasukkan orang, mengajak orang masuk Islam dengan memuliakan semuanya. Akhirnya mereka merasa dimuliakan ketika Islam datang, dan itu berjalan demikian terus sampai kemudian ada sekelompok orang yang ngebohongi umat Islam bahwa mereka adalah keturunan Nabi, kalian harus menghormati saya. Kemudian mereka mengintimidasi
mengeksploitasi hak-hak mereka sebagai keturunan Nabi, tetapi ketika diteliti nasabnya melenceng. Mereka ternyata bukan keturunan Rasulullah Muhammad SAW, baik dari sisi antropologi, dari sisi historiografi yang ada pada abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dari sisi tes DNA. Keluarga Nabi tes DNA semuanya J1. Keluarga Nabi tes DNA keluarnya J1. Mereka tes DNA G, yang menunjukkan jangankan mereka sebagai keturunan Rasulullah Muhammad, orang Arab aja mereka bukan. Kemudian dari sisi spiritual, banyak yang sudah menghubungi saya, para kiai yang bermimpi bertemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, Ba'lawi ini bukanlah keturunan daripada aku. Sampaikan kepada semua orang bahwa Ba'lawi ini bukan keturunan daripada aku. Tidak ada kaitan mereka dengan nasabku yang mulia. Bukan hanya kiai, bukan hanya para ulama yang laki-laki, yang perempuan banyak yang bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengkabarkan bahwa dia bertemu dengan Rasulullah, dan Rasul katakan bahwa Ba'lawi ini bukan keturunan aku. Ini sudah lama sekali. Saya tidak pernah bicara tentang riwayat-riwayat ini. Tetapi sekarang hampir 90 orang sudah nggak percaya sama Ba'lawi turunan Nabi. Maka sekarang ini sudah boleh bahwa referensi spiritual itu sudah ada. Sejak bab nasab ini saya gulirkan. Sejak bab nasab ini saya gulirkan, banyak orang yang bersaksi mereka bermimpi bertemu Rasulullah, bahwa Rasulullah katakan Ba'lawi bukanlah keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kaitan antara aku dan Ba'lawi dari sisi nasab, dari sisi darah, dari sisi genetika. Saudara-saudara, hari ini orang yang bisa ditipu adalah orang yang masih husnudzon kepada penipu. Orang yang masih bisa dibohongi adalah orang yang husnudzon kepada para pembohong. Orang yang bisa dizolimi hari ini adalah orang yang masih husnudzon kepada orang-orang yang zalim. Orang yang bisa ditindas hari ini adalah orang-orang yang masih husnudzon kepada para penindas. Ruwiya an Gus Miftah fi YouTubihi bi annahu dakhala alaihi kabibun fi yaumil id aw ma ba'dahu fa'atabahu. Rawahu al-YouTube. Diriwayatkan dari Gus Miftah bahwa Gus Miftah pada hari raya kemarin open house, dia didatangi oleh seorang habib, seorang kabib. Kemudian karena Gus Miftah lagi ngobrol dengan kiai, maka kemudian si kabib ini marah-marah. Kenapa Anda tidak menghormati aneh sebagai cucu Rasulullah, malah ngobrol sama kiai itu? Gus Miftah itu, kenapa kabib itu berani marah-marah Gus Miftah? Jawabannya, karena Gus Miftah dianggap masih husnudzon kepada kabib, bahwa kabib adalah keturunan Nabi. Kenapa itu Ba'lawi, kabib itu masih berani pada Gus Miftah, padahal dia bukan siapa-siapa. Si kabib ini penceramah bukan,
ulama bukan Gus Miftah, penceramah. Jangankan hanya camat, Jokowi aja mau dengerin ceramah Gus Miftah. Tapi kenapa itu si Kabib yang bukan siapa-siapa berani pada Gus Miftah? Karena dia tahu Gus Miftah masih percaya bahwa Kabib itu keturunan Nabi. Ini yang dipermainkan oleh mereka, orang-orang yang masih percaya bahwa mereka turunan Nabi. Siap-siap kalian akan ditindas terus oleh mereka. Siapa yang masih percaya Ba'lawi keturunan Nabi, siap-siap dia akan ditindas secara spiritual oleh Ba'lawi. Kalau kepada PWI nggak akan berani. Tapi kalau bagi mukibinnya, ketemu mukibinnya, dia akan gagah perkasa. Ente nggak hormatin aneh, ente kagak masuk surga. Itu ama mukibin. Tapi kalau ama PWI, mereka tidak akan berani lagi. Siapa orang yang ingin selamat dari kejelekan mereka, maka hilangkan husnudzon kepada mereka bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Siapa yang akan bertanggung jawab narasi itu? Imaduddin Usman Al-Bantani. Imaduddin Usman Al-Bantani akan bertanggung jawab secara ilmiah dunyan wa ukhran bahwa Habib Ba'lawi itu bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedunia orang berfatwa, sedunia orang mensahihkan, mengisbat karena suatu hal bahwa Ba'lawi ini keturunan baginda Nabi. Imaduddin Usman tidak akan percaya terhadap fatwa orang-orang yang mengatakan bahwa Ba'lawi sahih sebagai keturunan baginda Nabi. Wa in aftal muftun, wa in aftal muftun, walaupun para ahli fatwa berfatwa bahwa Ba'lawi ini turunan Nabi, saya yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin, dunia wa ukhran, bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mempertanggungjawabkan itu dunia dan akhirat. Bijahi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bijahi Sayyidatina Khadijah al-Kubra, wa bijahi Sayyidatina Fatimah az-Zahra al-Batul, wa bijahi Sayyidina Ali karamallahu wajha, wa bijahi Sayyidina Hasan radhiyallahu an, wa bijahi Sayyidina Husain radhiyallahu an, wa bijahi jami'i ahli baitin Nabi, wa bijahi jami'i ashabin Nabi, wa bijahi Sayyidina wa Maulana Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Ya Allah, kami meminta dengan barokah pangkat manzilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di hadapanmu, merdekakanlah bangsa kami, umat Islam kami, Nahdlatul Ulama kami dari kebejatan, dari kesesatan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan baginda Nabi, padahal mereka bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bijahi jami'il awliya'i tis'ah, khususan jaddana Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, wa khususan Pangeran Sumedang Larang, Prabu Gesan Ulun, Pangeran Santri, wa bijahi Sultan Maulana Hasanuddin Banten, wa bijahi Sultan Maulana Yusuf, wa bijahi Sultan Maulana Muhammad Nasruddin, wa bijahi Sultan Maulana Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, wa bijahi Sultan Abil Ma'ali Ahmad, wa bijahi Sultan Agung Tirtayasa radhiyallahu taala anhum, wa bijahi jami'i ulama'i Banten, wa bijahi Sayyidina Pangeran Sunyararas wa jami'i dzurriyyatihil ulama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.